Mentalitas juara dan keseriusan dalam turnamen. Pelatih Mali U17, Soumalia Coulibaly, menegaskan bahwa timnya datang ke Indonesia dengan target untuk menjadi juara Piala Kemerdekaan. Ia menekankan pentingnya membangun mentalitas juara pada para pemainnya sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Kedua, tidak meremehkan lawan. Meskipun Mali memiliki reputasi sebagai tim yang kuat, Coulibaly mengaku tidak terlalu mengetahui kekuatan detail dari lawan-lawan mereka di turnamen ini, termasuk Indonesia. Namun ia menyadari bahwa Indonesia adalah tim yang juga lolos ke Piala Dunia U17, sehingga ia akan menghadapi pertandingan ini dengan serius dan menjadikannya sebagai tolak ukur kekuatan timnya. Ketiga, fokus pada permainan kolektif. Setelah mengalahkan Tajikistan dengan skor 4-2, pelatih Mali menyebut bahwa rahasia kemenangan timnya adalah permainan kolektif. Ia menekankan bahwa tidak ada pemain yang bermain individualis, dan hal itu menjadi kunci utama kemenangan mereka. Pendekatan ini diperkirakan akan tetap menjadi strategi utama mereka saat menghadapi Indonesia. Keempat, mengakui perkembangan timnas Indonesia U17. Meskipun tidak ada pernyataan langsung dari pelatih Mali tentang kemenangan Indonesia atas Uzbekistan, beberapa media menyoroti bahwa Mali telah melihat performa timnas Indonesia yang semakin meningkat. Pelatih Indonesia sendiri, Nova Arianto, telah menginstruksikan para pemainnya untuk menganggap laga melawan Mali sebagai partai final karena kekuatan lawan yang tangguh. Fokus pada adaptasi dan fisik. Timnas Mali U17 tidak hanya fokus pada taktik, tetapi juga pada adaptasi. Mereka menyadari pentingnya menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca dan lapangan di Indonesia. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, tim pelatih Mali dilaporkan memberikan porsi latihan fisik yang cukup intensif untuk memastikan stamina pemain tetap prima. Adaptasi ini menjadi kunci penting mengingat keunggulan tuan rumah biasanya terletak pada faktor non-teknis seperti iklim. Gaya permainan dan kekuatan tim. Lini serang tajam. Mali U17 dikenal memiliki kekuatan di lini depan. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kecepatan dan kemampuan individu di atas rata-rata. Hal ini terbukti dari kemenangan 4-2 mereka atas Tajikistan, di mana serangan-serangan cepat dan terkoordinasi menjadi andalan. Kolektivitas. Pelatih Soumalia Coulibaly terus menekankan pentingnya kerjasama tim. Ia ingin anak asuhnya tidak hanya mengandalkan skill individu tetapi juga bermain sebagai satu kesatuan. Ini bertujuan untuk menghindari celah di lini belakang dan memaksimalkan setiap peluang yang tercipta. Pemain kunci. Beberapa pemain Mali dikabarkan menjadi sorotan media, terutama mereka yang berposisi di lini serang dan tengah. Kehadiran mereka diprediksi akan merepotkan pertahanan timnas Indonesia yang dikomandoi oleh Nova Arianto. Pernyataan pelatih dan antisipasi lawan. Pelatih Coulibaly sebelumnya telah menyatakan bahwa ia akan menjadikan setiap pertandingan sebagai ujian yang berharga. Ia tidak mau meremehkan timnas Indonesia dan berharap pertandingan ini menjadi ajang yang bagus untuk mengukur kesiapan timnya, terutama dalam menghadapi tekanan dari supporter tuan rumah. Ia ingin melihat bagaimana mentalitas pemainnya saat menghadapi tim yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Secara keseluruhan, persiapan Mali U17 menunjukkan bahwa mereka sangat serius dalam menghadapi turnamen ini. Mereka tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga mempersiapkan diri dengan matang baik secara fisik, taktik, maupun mental. Analisis peluang timnas Indonesia U17 versus Mali U17. Pertandingan antara timnas Indonesia U17 dan Mali U17 bukan sekedar uji coba biasa, melainkan laga penentuan juara Piala Kemerdekaan 2025. Melihat performa kedua tim, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan memang ada, meski harus diakui Mali berada di atas kertas sebagai tim yang lebih diunggulkan. Kekuatan timnas Indonesia U17, keuntungan tuan rumah, bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter tentu menjadi faktor moral yang sangat besar. Dukungan penonton dapat memompa semangat dan energi ekstra bagi para pemain. Perkembangan positif. Tim asuhan Nova Arianto menunjukkan perkembangan signifikan terutama setelah kemenangan 2-0 atas Uzbekistan. Para pemain terlihat lebih percaya diri dan kerjasama tim mulai terbentuk. Hal ini juga diakui oleh pengamat sepak bola bahwa performa Garuda Muda semakin membaik. Mentalitas baru. Nova Arianto telah menekankan kepada para pemainnya untuk tidak takut dan berani menghadapi tim sekuat Mali. Ia menganggap laga ini sebagai final baru yang sangat penting untuk melatih mental para pemain sebelum Piala Dunia U17. Kekuatan timnas Mali U17, kualitas dan pengalaman. Mali datang dengan status salah satu tim terbaik di Afrika. Mereka memiliki pemain dengan postur fisik dan kualitas teknik yang sangat baik. Hal ini terlihat dari dua kemenangan telak mereka di Piala Kemerdekaan, yakni 5-1 melawan Uzbekistan dan 4-2 atas Tajikistan.
Mental juara, pelatih Mali, Soumalia Coulibaly, selalu menanamkan mentalitas harus menang kepada para pemainnya di setiap pertandingan, bahkan di turnamen persahabatan sekalipun. Hal ini membuat mereka selalu tampil serius dan penuh determinasi. Gaya permainan kolektif, kekuatan utama Mali bukan hanya pada individu, tetapi pada permainan kolektif yang terkoordinasi. Mereka sangat efektif dalam membangun serangan dan disiplin dalam bertahan, membuat mereka sangat sulit dikalahkan. Melihat perbandingan di atas, peluang timnas Indonesia untuk menang berada pada titik yang menantang, namun bukan tidak mungkin. Kunci kemenangan Indonesia terletak pada bagaimana mereka memanfaatkan keuntungan tuan rumah dan semangat juang yang ditanamkan oleh pelatih. Jika para pemain bisa tampil dengan mental berani, disiplin dalam bertahan, dan efektif dalam memanfaatkan serangan balik, peluang untuk mencetak kejutan sangat terbuka. Di sisi lain, Mali akan mengandalkan kekuatan fisik dan teknis mereka. Jika Indonesia lengah, Mali bisa dengan mudah menghukum melalui serangan-serangan cepat mereka. Dengan kata lain, pertandingan ini akan menjadi ujian yang sangat baik bagi timnas Indonesia U17. Menang akan menjadi pencapaian luar biasa, sementara hasil imbang atau kalah tetap bisa memberikan pelajaran berharga bagi tim dalam persiapan menuju Piala Dunia U17.